Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cynthia Anissa R. P. S. MPD E selaku pembimbing dosen mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya bernama Aliatul Jamaliyah, kelas manajemen pagi, ingin mempresentasikan materi yang sudah dipelajari. Konsep dasar ilmu ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi. 2. Konsep permintaan. 3. Konsep penawaran. 4. Keseimbangan pasar. 5. Elastisitas permintaan. 6. Elastisitas penawaran. 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Alat pemuas kebutuhan manusia itu sangat terbatas jumlahnya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas. Akan tetapi tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan dari pihak yang lain. Ini berkaitan dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. 3. Hal pokok ilmu ekonomi. 1. Kelangkaan atau scarcity. 2. Kemakmuran atau prosperity. 3. Kepuasan atau satisfaction. Kelangkaan atau scarcity, kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kemakmuran atau prosperity, suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan atau memiliki status sosial yang sukses. Kepuasan atau satisfaction, respon akan terpenuhinya ekspektasi konsumen. 2. Masalah pokok ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Masalah distribusi. Bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Masalah ekonomi. Apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. 2. Masalah pokok ekonomi distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 3. Masalah pokok ekonomi konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. 3. Konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain berkaitan dengan produksi barang tersebut atau harga barang substitusi dan barang komplementer. 3. Pendapatan konsumen. 4. Intensitas kebutuhan. Hukum permintaan. Hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Seperti gambar kurva permintaan. P atau harga, D permintaan, Q jumlah. Dari 5.000 menjadi 1.000. 4. Konsep dasar penawaran.
Kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang. 2. Teknologi produksi. 3. Munculnya produsen baru. Hukum penawaran: hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang dipasok turun. Seperti gambar kurva penawaran. Harga PQ, supply S, jumlah Q. 5. Keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Rumus keseimbangan pasar: QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. D. Demand atau permintaan. Q. Quantity atau jumlah atau pasok. S. Supply atau penawaran. E. Equilibrium atau keseimbangan. P. Price atau harga. Proses keseimbangan pasar. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Mengendalikan harga di pasar. Fungsi keseimbangan pasar. Fungsi permintaan: munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Fungsi penawaran: lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Elastisitas permintaan. Elastis permintaan atau disebut sebagai price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan suatu harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari persentase perubahan barang yang ada di pasar. Rumus elastisitas permintaan: ED sama dengan selisih Q, selisih P, PQ, atau ED sama dengan persen selisih Q, persen selisih P. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan: ketersediaan akan barang dan jasa. Ketersediaan akan barang dan jasa. Besarnya pendapatan yang dimiliki. Tingkatnya minat konsumen. Permintaan terhadap suatu barang khusus. Jangka waktu akan kebutuhan suatu barang atau jasa. Kebutuhan akan barang yang berkualitas tinggi. 7. Elastisitas penawaran. Ukuran dekat jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Rumus elastisitas penawaran: ES sama dengan QS per QS sama dengan QS X P per P QS. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran elastisitas sempurna, penawaran elastis, penawaran dengan elastisitas kesatuan, penawaran tidak elastis atau
inelastis. Penawaran tidak elastis sempurna. Faktor-faktor elastisitas penawaran. Kemampuan menjual atau produsen mengubah jumlah produksi. Ini hal baik dengan biaya dan kapasitas produksi. Stok persediaan semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Bahan substitusi, faktor produksi atau masukan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.